17 tahun, jalan rusak tak kunjung diperbaiki. Ratusan warga desa Tembong Raja, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, turun memperbaiki jalan yang rusak sepanjang 6 km dengan menggunakan dana dari iuran swadaya masyarakat tanpa menggunakan anggaran APBD setempat. Jadi pemerintah AB, pemerintah lalai. Ini kurang lebih sekitar 1 kiloan ini rusak. Warga bergerak kan dari PU provinsi baru bergerak. Setelah saya teriak-teriak, saya viralkan ini, kemudian mereka bergerak. Monggo dibantu kan gitu. Siapa tahu ini kan mengkritik, cuman kita sambil kerja lah, sambil melakukan swadaya ini. Jadi kita kritiknya secara halus, tidak berdemo-demo, tidak seperti itu. Anak ini luar biasa. Berlubang lagi. Nah ini akhirnya ada usulan dari masyarakat untuk berswadaya untuk pengecoran ini, akhirnya terjadilah untuk swadaya. Ada yang parah sini sampai Ini dari lubang. Dari lubang ini jatuh. Pak, ini memperbaikinya mandiri atau bagaimana, Pak? Pribadi, ini dana pribadi. Pak, mungkin sudah berapa lama kerusakan jalan? Sudah lama. Swadaya masyarakat sendiri. Apa? Menghadap kamera. Setiap satu orang itu membantu, ada yang 5 dam truk padas putih. Swadaya masyarakat sekitar keseluruhan itu ada padas 115 dam, Mas. Terkena tamparan keras oleh swadaya masyarakat yang dilakukan Dukuh Kelapanan, Tunjungan, Kabupaten Blora. Kabupaten Blora isin pora. Dengan lebar 3 meter itu, sepenuhnya dibiayai secara swadaya oleh warga setempat. Kondisi jalan ini kerap tergenang banjir saat musim hujan. Jalanan becek dan licin sering membahayakan pengendara motor dan warga yang melintas. Malah sing nembel iki malah wong rakyat biasa dengan dana pribadi, Pak nggih. Dengan dana pribadi. Bapak siapa namanya, Pak? Bapak Sutekno, terima kasih ya Pak. Semoga amal baik jenengan dibalas lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala. Terlihat warga swadaya masyarakat desa Pasinggangan, Banyumas, Jawa Tengah sedang bergotong royong membangun jalan makam sepanjang 210 meter. Namun dari pengakuan sumber, semua biaya pembangunan jalan ini berasal dari swadaya masyarakat tanpa dibantu pemerintah. Seketika hal ini pun mendapat komentar dari netizen yang mempertanyakan kemana dana desanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Semoga selalu bahagia, banyak uang seperti beruang. Kinerja Ahmad Toufi sebagai Gubernur Jawa Tengah tampaknya benar-benar kedodoran, guys. Bagaimana tidak? Jalan yang memang seharusnya rapih ketika H-7 itu malah morat-marit. Tambalan iya, gerinjal-gerinjul iya. Kadang-kadang itu membuat masyarakat ya semakin gemes ya. Bukan kadang-kadang juga, memang masyarakat itu tambah gemes, apalagi ketika mendengar kinerja Karijowo yang sangat luar biasa. Ini mungkin gubernur rasa RT ya guys ya. Sedangkan Karijowo memang benar-benar kades rasa gubernur. Bagaimana tidak dengan kinerjanya yang begitu ugal-ugalan membangun desanya, membangun BUMDes yang sangat luar biasa, dan kemudian kinerjanya itu sangat mirip dengan Deddy Mulyadi. Dan terlebih Gubernur Jawa Tengah itu dihujat karena masyarakatnya itu kini berbondong-bondong dengan membangun jalan itu secara swadaya guys ya, nggak tanggung-tanggung. Ada yang mempunyai dana 7 juta patungan kemudian menambalnya sendiri, karena memang dari janji Ahmad Toufi ketika menambal kemarin itu nggak sampai kelar ya. Tapi inilah bukti dari seorang Ahmad Toufi ya, karena dari 300 miliar anggaran yang digelontorkan, dari sisa 700 miliar yang telah dipotong untuk program yang lain, ternyata tidak mencukupi untuk menambal jalan semuanya. Otomatis warga bahkan ada yang berbondong-bondong membangun jalan secara swadaya. Dan seperti video selengkapnya, yuk langsung kita play. Tiari pemerintah yang terkait terkena tamparan keras oleh swadaya masyarakat yang dilakukan Dukuh Kelapanan, Tunjungan, Kabupaten Blora. Kabupaten Blora isin pora. Pajake gede,
tapi dawane masih acur. Ingah ingi dong bora. Panitia pembangunan swadaya masyarakat, jadi membangun jalan lewat urunan, ada yang nyumbang 1 sak semen, 2 sak semen. Ini adalah salah satu bentuk contoh yang sangat luar biasa, mungkin di Blora baru satu-satunya ini, di Lebak ini luar biasa. Memang kami mohon maaf karena anggaran yang terbatas sehingga belum bisa menjangkau Lebak ini. Sore hari ini saya akan nanti mendukung ini ya, nanti yang kurang gerosoknya ini dengan wakil kita akan gerosok yang lubang-lubang ini, termasuk kita nanti semoga di perubahan anggaran bisa kita anggarkan ya untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh warga ini. Warga Kampung Lor, Desa Curug, Kecamatan Teguwanu Grobogan mengambil langkah untuk memperbaiki jalan rusak yang lama tak kunjung diperhatikan pemerintah desa. Pembangunan jalan sepanjang 150 meter dengan lebar 3 meter itu sepenuhnya dibiayai secara swadaya oleh warga setempat. Kondisi jalan ini kerap tergenang banjir saat musim hujan. Jalanan becek dan licin sering membahayakan pengendara motor dan warga yang melintas. Salah satu warga mengungkapkan, awal mula ide perbaikan jalan muncul setelah banjir melanda wilayah mereka pada bulan Ramadan lalu. Iuran warga bervariasi mulai dari Rp20.000 hingga Rp3 juta. Ada juga yang menyumbang material seperti semen, pasir, dan kerikil. Kalau jalannya seperti apa sih kondisinya dulunya tuh, Pak? Dulunya itu ini dulu itu kalau ada musim penghujan, itu air itu sampai ada sekitar 30 sentinan itu buat air. Gedung itu terusan itu sudah pernah swadaya dibelikan itu limestone, terusan, tapi kan lama-kelamaan kan tetap berlubang lagi. Nah ini akhirnya ada usulan dari masyarakat untuk berswadaya untuk pengeboran ini, akhirnya terjadilah untuk swadaya. Karena sering anak-anak sekolah jatuh juga, Pak, ya? Pada jatuh karena kalau pas saat berbarengan dengan hujan itu lubang itu nggak kelihatan. Lubang itu setinggi 30 sentinan itu ada lubangnya itu. Terus akhirnya diberi limestone itu. Itu berapa lama, Pak, kejadian apa? Ini kejadian sekitar 2-3 tahunan lah. 2-3 tahunan. Dan itu tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah untuk daerah, Pak, ya? Tidak ada. Dan itu bukan, kalau warga kan fokusnya kan ke swadaya ke pengecoran. Padahal ini yang perlu adanya taluk penahan jalan itu masih banyak sekali daerah sini. Ada yang sampai jalannya itu mau intinya sudah ambluk gitu loh, Mas. Nah, sudah mau longsor itu ada di bagian utara situ. Ada yang sudah torsok, ada yang sudah rabat, tapi bawahnya ini sudah nggak ada tanahnya. Sudah terkikis. Sudah terkikis. Harapannya apa, Pak? Pak? Harapannya dari kami ya ini bisa memicu semangat dari pemerintah kabupaten untuk membantu dalam pembangunan ini, karena kan ini kan warga masyarakat sudah membantu untuk swadaya untuk pengecoran jalan. Mungkin kan nanti kedepannya mungkinlah dipikirkan dari yang kebutuhan talo dan yang rusak-rusak lainnya gitu. Pak, ini kan udah berjalan berapa hari, Pak, ini? Mulai kapan? Ini kalau pekerjaannya baru hari ini, Mas. Baru hari ini ya? Baru hari ini. Pagi, Pak. Hari pagi, Pak. Targetnya itu 7 hari, akan tetapi kalau memang pekerjaannya seperti ini, tapi sehari kan sudah dapat banyak, ini kemungkinan nggak ada 7 hari sudah selesai. Respon dari pemerintah desa kan mesti melihat ini, Pak, gimana, Pak? Ya tanggapannya ini kan masalahnya gini, Mas. Ini jalan ini kan jalannya bukan jalan desa. Ini jalannya kabupaten. Satunya kan jalan kabupaten dari Bageng sampai Jolong. Nah, ada alokasi dana dari kabupaten itu yang dari DPI itu ada di Bageng Jolong ada sekitar dana kalau nggak salah itu sekitar 6 miliar. Itu alokasinya di sana di dekat Jolong. Itu nggak ada yang di sini. Akhirnya kan pada masyarakat kan pada kompak untuk swadaya.
Ya, kita sebagai masyarakat kan yang sudah menunggu bertahun-tahun kan belum ada sentuhan bantuan dari pemerintah. Ya ini salah satunya buat mengkritik lah. Siapa tahu pemerintah setempat kayak kelurahan, kecamatan, bila perlu sampai ke kabupaten atau sampai ke provinsi lah. Kalau bisa tertutup hati mereka kan monggo dibantu kan gitu. Siapa tahu ini kan mengkritik, cuman kita sambil kerja lah, sambil melakukan swadaya ini. Jadi kita kritiknya secara halus, tidak berdemo-demo, tidak seperti itu. Warga Dukuh Kerajaan, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, secara swadaya meninggikan jalan desa yang selama ini rawan tergenang banjir saat musim hujan. Menurut warga, wilayah ini berada di dataran rendah, sehingga hampir setiap tahun selalu terendam banjir. Bahkan pada banjir terakhir, ketinggian air dilaporkan mencapai lebih dari 1 meter. Jalan sepanjang hampir 1,5 kilometer ini merupakan akses utama warga untuk beraktivitas sehari-hari. Dari total panjang tersebut, segmen terparah berada di titik sepanjang kurang lebih 350 meter yang kerap tidak bisa dilalui saat banjir datang. Untuk mengatasi persoalan genangan, warga menargetkan peninggian badan jalan hingga 80 cm. Itu swadaya masyarakat sendiri. Apa? Menghadap kamera. Setiap satu orang itu membantu, ada yang 5 dam truk padas putih. Swadaya masyarakat sekitar keseluruhan itu ada padas 115 dam, Mas. Total 115 dam. Kalau selader itu minta bantuan dari desa itu. Saya kan ikut itu, kumpulan itu, musyawarah itu. Pak, ini mulai diuruk sejak kapan, Pak? Sejak sudah hampir 8 hari ini. 8 hari ini. Ya, 8 hari ini. Kalau tenaga, tenaga. Pak, ini memang swadaya dari masyarakat. Swadaya dari masyarakat. Dari masyarakat sendiri. Ya. Hampir habis Siti Lemah itu padas putih itu hampir 115 dam. Untuk saat ini. Nah, keseluruhan itu ke selatan itu hampir ada 1,5 kilo. Kalau melihat dari semangat warga Jawa Tengah, sebenarnya Ahmad Tufi sebagai pemimpin itu seharusnya itu bersyukur ya guys ya. Mempunyai warga yang cukup sabar, cukup nerimo, mempunyai pemimpin seorang Ahmad Tufi. Bukannya ketika dikritik malah marah ya. Itu mungkin belum ya. Tidak ada sebuah tindakan atau mungkin rasa protes dari Ahmad Tufi ketika dikritik dan marah-marah, belum gitu ya. Tetapi dia menganjurkan agar warga Jawa Tengah itu tidak melapor kepada medsos. Apa mungkin malu? Ya mungkin saja iya ya, karena kinerjanya itu ya begitu ya amat sangat disayangkan. Boleh dibilang berbanding terbalik dengan Deddy Mulyadi. Terlebih dari kinerjanya itu selalu dibanding-bandingkan. Ya jelas karena janji-janjinya itu malah melenceng ya guys ya. Tidak seperti Deddy Mulyadi ya, yang memang janji-janjinya itu berusaha ditepati. Bahkan Deddy Mulyadi itu membangun jalan desa itu dengan dana pribadinya sesuai dengan apa yang pernah diucapkan. Bahkan Deddy Mulyadi tidak juga membantu ya dari kantong pribadinya sendiri ya untuk warga Jawa Barat sendiri, tapi dia juga membantu warga Sumatera kemarin ya dengan bantuan 50 unit rumah dengan dana pribadi. Ada nggak pembeli seperti itu? Nggak ada guys ya. Cuma Deddy Mulyadi yang rela dan ikhlas dengan uang pribadi sendiri untuk membantu ya warga lain dan juga tentunya warga sendiri. Dan seperti selanjutnya, yuk langsung kita play. 1,5 kilo. Berarti panjangnya 1,5 kilo. Pertigaan. Oh, Pertigaan. Pak, ini kenapa Pak diuruk? Apa? Kenapa ini diuruk? Banjir. Sekitarnya 80 cm. Kemarin banjir. Kemarin. Paling dalam itu.
pol-polan dari Geram selama 17 tahun, jalan rusak tak kunjung diperbaiki. Ratusan warga desa Tembong Raja, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, turun memperbaiki jalan yang rusak sepanjang 6 km dengan menggunakan dana dari iuran swadaya masyarakat tanpa menggunakan anggaran APBD setempat. Inilah ruas jalan Salem, Tembong Raja di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang mengalami kerusakan parah. Namun, ironisnya selama 17 tahun, jalan kabupaten yang mengalami kerusakan tak kunjung diperbaiki. Geram dan sebagai bentuk protes, ratusan warga desa Tembong Raja termasuk melibatkan emak-emak langsung turun melakukan perbaikan jalan rusak. Perbaikan jalan dengan beton ini dilakukan warga setempat mulai dikerjakan pada Minggu siang dengan menggunakan iuran dari swadaya masyarakat tanpa menggunakan anggaran dari APBD setempat. Warga mengaku kecewa dengan sikap Pemkab Brebes yang selama ini hanya janji manis akan melakukan perbaikan. Akan tetapi hingga saat ini perbaikan jalan oleh Pemkab Brebes hanyalah isapan jempol belaka. Apalagi ruas jalan rusak tersebut merupakan jalur ekonomi yang penting bagi warga 5 desa puncak Gunung Salem. Akibat jalan rusak, pengendara yang melintas kerap kali mengalami kecelakaan lalu lintas. Kami marah karena banyak korban yang ada teman saya sudah meninggal dunia gara-gara lubang menghindari, kemudian dia dijatuh tabrak truk. Ini sudah lama Om? Udah lama nih, sebulan lebih nih. Sekali jalannya, lubangnya dalam, banyak yang jatuh. Banyak yang jatuh di sini. Pak, katanya ada yang meninggal dunia ya Pak? Ada, katanya ada yang parah sini sampai kok hancur Pak. Ini dari lubang. Dari lubang ini jatuh. Pak, ini memperbaikinya mandiri atau bagaimana Pak? Pribadi, ini dana pribadi. Pak, mungkin sudah berapa lama kerusakan jalan? Oh, sudah lama banget. Sini sering macet kok, macet terus jalan. Berarti macet itu karena memang menghindari? Menghindari ini, kasihan. Rakyat kasihan. Tapi kami lakukan penambalan secara mandiri. Ada terus ini batu, termasuk viskos dan lain sebagainya kami siapkan mandiri, alat-alat kami siapkan secara mandiri. Kami berharap pemerintah dalam hal ini Bina Marga mengatakan dengan jelas, dengan tegas, saya tidak ada dana, dan biarkan kami masyarakat yang bekerja secara swadaya untuk menambal jalan. Kalau memang masuk jalan Jawa Tengah, kenapa diabaikan? Jadi pemerintah pemerintah lalai. Ini kurang lebih sekitar 1 kiloan ini rusak. Warga bergerak kan dari PU Provinsi baru bergerak. Setelah saya teriak-teriak, saya viralkan ini, kemudian mereka bergerak. Bila kau ingin mengetahui karakter seseorang, maka berilah dia kekuasaan. Apakah yang disampaikan Abraham Lincoln itu sudah kita lakukan? Pada saat kita dikasih suatu jabatan, leda lede, adigang adigung adiguno, sopo siro sopo ensung, lali kabeh. Kami marah karena banyak korban yang ada teman saya sudah meninggal dunia gara-gara lubang menghindari, kemudian dia dijatuh tabrak truk. Ini sudah lama Om? Udah lama nih, sebulan lebih nih. Sekali jalannya, lubangnya dalam, banyak yang jatuh. Banyak yang jatuh di sini. Pak, katanya ada yang meninggal dunia ya Pak? Ada, katanya ada yang parah sini sampai kok hancur Pak. Ini dari lubang. Dari lubang ini jatuh. Pak, ini memperbaikinya mandiri atau bagaimana Pak? Pribadi, ini dana pribadi. Pak, mungkin sudah berapa lama kerusakan jalan? Oh, sudah lama banget. Sini sering macet kok, macet terus jalan. Berarti macet itu karena memang menghindari? Menghindari ini, kasihan. Rakyat kasihan. Tapi kami lakukan penambalan secara mandiri. Ada terus ini batu, termasuk viskos dan lain sebagainya kami siapkan mandiri, alat-alat kami siapkan secara mandiri. Kami berharap pemerintah dalam hal ini Bina Marga mengatakan dengan jelas, dengan tegas, saya tidak ada dana, dan biarkan kami masyarakat yang bekerja secara swadaya untuk menambal jalan. Kalau memang masuk jalan Jawa Tengah, kenapa diabaikan? Jadi pemerintah pemerintah lalai. Ini kurang lebih sekitar 1 kiloan ini rusak. Warga bergerak kan dari PU Provinsi baru bergerak. Setelah saya teriak-teriak, saya viralkan ini, kemudian mereka bergerak.
dalane pemerintah lolor. Iki wae malah sing nembel iki malah wong rakyat biasa dengan dana pribadi Pak nggih. Dengan dana pribadi. Nah, Bapak siapa namanya Pak? Bapak Sutekno, terima kasih ya Pak. Semoga amal baik jenengan dibalas lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini soalnya banyak korbannya terus ini. Sebelah barat Pasar Juwana ini. Ini ditambal pakai semen, pakai krecak, pakai pasir dengan dana pribadi Bapak Sutekno. Iki bolo dalan sing viral. Tepatnya ning ngepreh sayung bolo ya. Kenapa dalan iki viral? Tak didoi alasane bolo. Iki ana banner gede gitu. Tulisannya cekok banget. Pembangunan jalan ini murni dari swasembada pengguna jalan iki ya. Makanya viral iki bolo. Baru-baru ini viral video yang diunggah akun sosmed dan dibagikan sebanyak 111 kali saat video ini dibuat. Terlihat warga swadaya masyarakat desa Pasinggangan, Banyumas, Jawa Tengah sedang bergotong royong membangun jalan makam sepanjang 210 meter. Namun dari pengakuan sumber, semua biaya pembangunan jalan ini berasal dari swadaya masyarakat tanpa dibantu pemerintah. Seketika hal ini pun mendapat komentar dari netizen yang mempertanyakan kemana dana desanya. Namun si pengunggah video mengaku tidak tahu karena dia hanya masyarakat biasa, bukan perangkat desa. Lalu bagaimana tanggapan kalian semua? Utamakan lihat lapangan, bukan rapat di ruangan. Baik. Yo, untuk tempat lain sabar ya, sabar. Info P. Oh, donasi aspal. Oke rek yo, aspal tak redino maneh rong ton. Jalan di desa sekeren ini dihias hanya pakai dana 13 juta rupiah. Warga Dusun Mener di Karanganyar gotong royong lukis jalan. Mereka menghias jalan sepanjang 500 meter, pakai 62 galon cat. Dana buat ngecat ini hasil dari iuran warga sebesar 13 juta. Pengerjaan yang dilakukan selama 11 hari itu bikin jalanan jadi instagramable. Kelihatan banget deh kalau warga di sana solid banget. Jadi apakah ini bukti kalau urusan hias-menghias warga lebih jago dari pemerintah? Alhamdulillah, jalannya ditambal, sisanya ditambal. Wes ben halus pokoknya lah. Dungoku ditambal ben awet. Loh, sedang pokoknya aspal ireng. Wes, slendere kok cilik ya. Slendere cilik. Memang dari apa yang dilakukan oleh warga Jawa Tengah ya dengan membantu membangun jalan dan kemudian ada yang memperbaiki jalan secara swadaya, itu adalah sebuah bentuk keputusasaan warga masyarakat Jawa Tengah sebagai saya sendiri ya. Karena dari apa yang dilakukan para pemerintahnya, bukan hanya Ahmad Duli seorang sebagai pemimpin Jawa Tengah, tetapi kadang-kadang ada seorang pemimpin bupati dan juga lurah gitu ya, sampai mereka itu tidak menepati janji mereka, dan itu yang membuat masyarakat itu semakin kecewa guys ya. Karena dari pemimpinnya itu ya tidak hanya sekedar janji ngopeni masyarakatnya, tetapi untuk memimpin dari kalangan bupati hingga lurah ya, yang harusnya ditatar habis untuk mensejahterakan masyarakat. Tetapi keadaannya berbeda guys ya, karena banyak dari Jawa Tengah yang mempunyai jalan itu yang sangat jelek, sudah menjadi provinsi termiskin, UMR-nya paling rendah, tetapi pajaknya itu naik luar biasa. Ini adalah sebuah potret sebuah provinsi yang mempunyai tata pemerintahan yang begitu memprihatinkan guys ya. Dan kemudian dari apa yang dilakukan Ahmad Lutfi malah justru ya tidak pernah, hampir belum pernah gitu ya bisa mensejahterakan masyarakat atau apalagi membuat senyum masyarakat. Janji-janji yang selama ini ngelakoni ngopeni malah justru
jauh dari kata itu. Ketika masyarakat terkena bencana, dia sibuk umroh dan dia menggadang-gadang bahwa dia itu mempunyai tim yang begitu hebat. Masa gubernur mengandalkan tim? Paling tidak sebagai memimpin, dia lebih mendekati masyarakat dan benar-benar real, tidak hanya sekedar kata-kata. Terlebih dia sering menyenggol seorang pejabat lain seperti Deddy Mulyadi yang sering konten dan bahkan ya tidak aku banget ya, katanya seperti itu. Tetapi di balik kata-kata itu dia malah justru konten. Nah mungkin ini dibilang oleh para warga atau bahkan netizen itu tidak ikhlas gitu guys ya, seolah-olah dia menjilat ludahnya sendiri dengan melakukan konten gitu ya. Sebenarnya Ahmad Lutfi itu mempunyai konten dengan pengikut 100.000 lebih ya di akun TikToknya. Tetapi ya mungkin karena kinerjanya aja kurang, hasilnya janji-janji. Terlebih apa yang dikatakannya, statementnya itu selalu membenarkan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, MBG misalkan ya, dengan mencecar masyarakat. Atau dalam arti bukan mencecar, itu terlalu kasar. Izin gitu ya, terlalu berlebihan ya ketika masyarakatnya yang keracunan itu katanya perutnya kaget. Istilahnya seperti ini, orang yang suka makan mie instan yang murahan, bukan murahan ya, yang harganya ekonomis, itu tiba-tiba makan spaghetti yang harganya cukup mahal, akhirnya perutnya kaget. Orang miskin makan orang kaya gitu guys. Padahal faktanya MBG itu ya jajanan pasar guys ya, susu kotak beli dan kemudian pisang, jeruk dan selebihnya mungkin ada banyak, bukan hanya satu SPBG yang berlaku seperti itu ya ada banyak. Tetapi dia malah seperti seolah-olah membela program pemerintah yang seharusnya itu patut dikoreksi. Beda dengan Deddy Mulyadi, dia itu ya paling tidak ya ada sebuah statement yang benar-benar bisa menenangkan masyarakat ya dengan memberikan uang 15.000 kepada orang tua. Itu kan dalam arti ya bentuk sebuah perhatian, meskipun tidak semuanya bisa karena ini sangat sulit sekali guys ya. Tidak semudah serta merta itu langsung dilakukan karena itu program pemerintah bukan program Pemprov. Semoga saja dari kerja Ahmad Lutfi ya yang boleh dibilang Jawa Tengah itu amat sangat perlu vital jalan yang bagus, itu bisa terrealisasi seperti yang mulai di dalam 1 tahun saja itu bisa membangun jalan ya, merekonstruksi gitu ya dengan cukup bagus. Cukup sekian video kali ini ya, semoga saja bermanfaat informasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.